Hadir orangnya, tapi raganya nggak di sini ya. Oke, ada please listen and yes, I bring yes I am ya. Oke. Yang pertama ya, Miko, Muhammad Abu, Muhammad Reza, Reza Indah, Ridwan, Satrio, Syahdewa, Taufik, Miftahul, Cynthia, Yusuf, David, Arino, Citra, Mama Siti, Tegar, Haris, Rana, Muhammad Akbar, Ferdia, Dara, Ika, Natasha, Nabila, Rana, Alia. Setelah Idul Fitri kita lebaran. Setelah lebaran apa ya ramalan ya? Oh, setelah lebaran kalau nanti bulan ya bener nanti ya. Oke, Idul Fitri setelah lebaran liburan. THR. Oke, jelas meeting before we are going to TS next week ya. Jadi di sini last meeting sebelum kita nanti akan ke TS minggu depan ya. Ada materi yang memang kita bahas bersama ya sebelum nanti kita ke TS. Jadi materi untuk TS ini sampai di hari ini. Nah, kita akan review sekilas saja karena dulu di bahasa Inggris satu semuanya. Jadi kita membahasnya tidak banyak ya. Nanti kita akan membahas tentang simple present dan past perfect sekaligus present continuous dan past continuous ya. Dan itu nggak banyak. Kita akan main bimbel sebentar. Kemarin sudah diskusi ya tentang lingkaran. Kemarin kan main lingkaran ya. Terus tentang lingkaran angka belum ya? Oh belum. Nah kita akan bermain lingkaran. Ya, masih dengan lingkaran, tetapi ini dilihatnya dengan lingkaran. Nah, rulenya adalah lingkaran. 6 tambah 1 itu 1. 6 tambah 6 2. 6 tambah 8 8 tambah 9 8 tambah 8 6 tambah 8 tambah 9 4. Benar ya? Nah, kita akan ke present perfect ya, simple present perfect. Present itu saat ini, perfect itu sesuatu yang sudah lalu atau sesuatu yang sudah berlalu. Nah, present perfect itu adalah tenses apa sih yang membahas ya aktivitas kejadian yang terjadi atau sudah terjadi di waktu yang lalu, tapi saat ini masih dilakukan, masih proses atau masih terjadi. Dan
ya. Jadi present itu saat ini. Kalau perfect itu adalah sesuatu yang lampau, maka present perfect sesuatu yang sudah dilakukan di waktu yang lampau, sudah dimulai di waktu yang lampau, dan saat ini masih berimpak ya, masih relate dengan saat ini. Nah, setiap tenses memiliki form masing-masing. Present tense menggunakan form berapa? Satu. Past tense? Dua. Future? Future? Satu. Kira-kira kalau perfect menggunakan form berapa? Tiga. Nah, jadi setelah tenses yang sudah perfect menggunakan form tiga. Nah, untuk rumus utamanya adalah penggunaan have atau has. Jadi have atau has itu berarti pola kuncian yang diikuti dengan pola bentuk ketiga. Maka nanti untuk rumus present perfect itu have atau has diikuti form 3. Ya, have atau has artinya bukan memiliki atau menggunakan, tetapi dia fungsinya adalah sebagai formula, sebagai rumus ya untuk membentuk present perfect ya. Jadi ibarat kata dia seperti kata ganti yang fungsinya adalah mengganti kata kerja utama. Nah, ketika subjeknya adalah are you eating, dia menggunakan have. Ketika subjeknya adalah he ate, dia menggunakan is. Nah, ada beberapa fungsi dari present perfect itu apa sih? Nah, ya, jadi fungsinya adalah menjelaskan peristiwa yang telah terjadi di waktu lalu dan saat ini masih dilakukan. Misal, I have lived in the city for 10 years. Aku sudah tinggal di kota ini selama 10 tahun. Nah, kira-kira cara pindah kapan belum jelas. Intinya bahwa saya sudah ada di kota ini ya selama 10 tahun. Terus misal I have taught in school since 2020. Saya telah mengajar di sekolah ini sejak tahun 2020. Berarti saat ini masih kira-kira berhenti ngajar kapan? Aku nggak ngajar kapan? Nah, itu belum jelas. Intinya kita sudah mulai beberapa waktu yang lalu dan saat ini masih dilihat dengan kondisi yang sekarang. Kunciannya apa? Biasanya ditandai dengan kata for, artinya selama atau artinya sejak. Aku sudah menunggu sejak lama. Saat ini berarti masih menunggu. Kira-kira kalau berhenti menunggu kapan? Sudah jelas. Intinya bahwa saya sudah menunggu nih berarti lama. Ya, selama bisa berapa lama atau sejak berapa lama, dan saat ini berarti masih dilakukan. Terus yang kedua, menceritakan pengalaman ya, yang ibarat kata itu seperti sudah menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Nah, misal the woman has visited several families ya, jadi kayak dia punya pengalaman yang lalu. Jadi kayak dia misal wanita itu sudah mengunjungi beberapa negara, jadi pengalaman bisa bepergian kemana atau sudah tinggal di mana saja, atau misal sudah sekolah atau bekerja di mana saja. Nah, kita boleh menggunakan present perfect juga. Terus bisa juga menceritakan peristiwa ya yang baru saja terjadi sebelum pembicara itu berbicara atau selesai berbicara. Dalam artian itu bisa kayak barusan misalnya I have just finished my homework. Aku baru saja menyelesaikan PR. Nah, berarti baru saja dilakukan. Jadi ketika ngomong itu berarti dia lagi baik. Berapa waktunya? Dia menjelaskannya bahwa dia baru saja menyelesaikan PR. Misal aku baru saja datang ke kelas. Terus bisa juga menyatakan peristiwa yang telah terjadi di waktu lama tapi waktu sudah jelas. Misal, they have been friends since childhood. Mereka udah berteman sejak kecilnya itu dari sejak lahir, sejak berapa bulan, sejak TK, SD atau tahun, nggak jelas bahwa berarti memang mereka sudah memulai sejak lama. Nah, dan nggak jelas waktunya kapan. Kalau tadi kan jelas selama atau sejaknya jelas, tapi kalau ini sejak kecil, kalau ini sekarang besar atau dewasa kita nggak tahu. Nah, terus bisa juga menceritakan peristiwa ya, yang telah selesai di waktu yang memang sudah berlalu. Dia sudah membaca buku kemarin, memang secara makna
hampir sama ya dengan past tense ya, sesuatu yang memang sudah terjadi di waktu yang lama. Nah, terus beberapa penanda waktu dari simple present perfect itu adalah ever, never, already ya. Have you ever been to Paris? Misalnya, pernah pergi ke Paris? I have never seen that movie, aku gak pernah lihat film itu. Atau misalnya they have already finished their study, misalnya mereka sudah menyelesaikan studi mereka atau pendidikan mereka. Nah, bisa juga menggunakan penanda waktu yang ini atau menggunakan penanda waktu yang artinya belum. Misal, she has finished her homework, misalnya sudah belum menyelesaikan PR. Atau I will just arrive home, aku baru saja sampai di rumah. Atau bisa juga menggunakan kata for atau since yang tadi ya, misalnya she has lived here for 5 years, dia sudah tinggal di sini selama beberapa tahun. He has worked here since 2010, misalnya dia sudah bekerja di sini sejak tahun 2010. Nah, biasanya ini yang jadi kunci utama, relate-nya dengan saat ini. Ketika ada for dan since itu biasanya menunjukkan sesuatu yang sudah lama, sudah terjadi, sudah dimulai dan saat ini masih ingat dengan saat sekarang. Oke, sekarang fill in the blank these sentences by using have or has. 1 has, 2 has, 3 has, 4 has, 5 6 has, 7 have, 8 have, oke, 9 have, 9 have. Nomor 1 have, 2 have, 3 4 5 itu jamak, tunggalnya apa? MAN, jamaknya MAN, maka dia have 2 has 7 have 8 9 10 have. Oke, 1 have 2 have 3 have 4 has 5 have 8 6 dia cenderung tunggal berarti has 7 8 9 10 I have. Nah, oke, 1 has dengan John, artinya John ya. 2 have 3 have 4 5 has 6 7 has 3 pohon 1 ya, 8 9 has 10 ini kayaknya tadi ada di video. Pasti banget ini. Nah, oke. Terus bagaimana ketika kita ingin membuat pola aktif dan pasif ya? Nah, untuk membuat pola aktif kita tinggal have atau has terus diikuti dengan verb 3. Jadi Ayuwide memakai have, Hien memakai has ya. Nanti diikuti verb 3. Untuk membentuk pola positif tinggal have has verb 3. Negatifnya have has personal plus verb 3. Interrogatifnya tinggal have atau has plus subject plus verb 3. Misal, he has written a letter for an hour. Dia sudah menulis surat selama sejam. Apakah sekarang kira-kira masih menulis surat? Masih. Menulis suratnya sejam. Sebenarnya kapan? Kalau menulis surat kok sejam nggak selesai misalnya.
Terus misal I have worked as teacher since 2015. Aku sudah mengajar sebagai guru sejak 2015. Nah, aku sudah tidak bekerja sebagai guru sejak 2015. Maka yang tidak ditambah benar saja. I have not worked as teacher since 2015. Interrogatifnya polanya kayak tersebut tinggal dibalik saja. Have I worked as teacher since 2015. Jadi membentuk pola positifnya tinggal have as plus verb 3. Terus bagaimana untuk membentuk pasif? Nah, untuk membentuk pasif biasanya segala preposition yang ada perfect itu menggunakan be di belakang. Nah, menggunakan be. Sama, tidak adanya perubahan agen ya, subjek ke objek, objek ke subjek. Jadi ketika subjeknya ada di sini, maka dia tetap ya I jadi me, you tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi it, tetap it. Jadi ini akan berlaku sama untuk semua kalimat pasif di semua tenses. Nah, untuk membentuk pola pasif kita tiga subjek have atau has ya diikuti be plus verb 3. Negatifnya tinggal ditambah subjek have, has, not terus be plus verb 3. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik have atau has plus subjek be plus verb 3. Misal, nah kalian mungkin cukup familiar dengan kata I have been. Nah berarti itulah present perfect. Biasanya lagu atau misalnya film, lirik lagu itu banyak sekali menggunakan kayak I have been atau bisa she or he has been. Nah berarti dia menggunakan present perfect. Nah misal John has written some letters for an hour. John telah menulis sejumlah surat selama sejam. Nah di situ kalau kita lihat ya John sudah menulis beberapa surat selama sejam. Nah berarti saat ini masih nulis. Selesainya nggak jelas, pokoknya selama sejam menulis terus. Berarti nah selesainya juga nggak jelas kapan, intinya selama sejam nulis terus. Nah bagaimana untuk membentuk pasifnya? Maka some letters ke depan. Karena some letters itu jamak, dia sebagai D, maka gunakan have. Maka some letters have been. Tinggal mengikuti saja. Di pola aktif yang menggunakan verb 3, maka di pola pasifnya juga sama. Pasif menggunakan verb 3, jadi kita nggak berapa menjadi verb 3. Nah, some letters have been written by him for an hour. Negatifnya sudah ditambah not. Sudah ditambah not. Some letters have not been written by him for an hour. Interrogatifnya tinggal polanya dibalik have. Some letters been written by him for an hour. My friends have done English test since 2 hours ago. Nah, teman-temanku sudah mengerjakan tes bahasa Inggris sejak 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu itu sudah mulai dan saat ini masih. Nah, kira-kira soalnya berapa? Sesulit apa kok sejak 2 jam yang lalu itu nggak selesai? Selesainya kapan nggak jelas. Nah, terus bagaimana kita membentuk pola pasif? Maka English test umumnya English test karena dia cenderung tunggal kata gantinya maka English test has been done ya, has been done by them since 2 hours ago. Negatifnya pola tidak ditambah negatif saja, has not been. Interrogatifnya kayak positif tinggal dibalik. Aktif negatif, aktif interrogatif, pasif positif, negatif, interrogatif. Nah, kira-kira aktif negatifnya. Oke, we have seen that new movie atau belajar. We have seen a new movie misalnya. Kita sudah melihat film itu misalnya for an hour. Kita sudah melihat film baru selama sejam. Nah, sejam itu kok nggak selesai. Nah, mungkin 2 jam lebih misalnya. Nah, ada film baru di
have been seen in the movie for an hour. Terus bagaimana itu pasif? Maka sebuah film drama yang telah dilihat oleh kita selama sejam. Maka ya tidak new movie. Nah, terus sebuah film baru have atau has? Has been pemberi tinggalnya aja ya sih by us ya for an hour. Terus berarti negatifnya maka berarti dua. Tinggal hasn't atau has not. Oke, terus itu artinya berarti tinggal dua ya. Has itu seen by us for an hour. Terus kita akan nomor satu lagi. Kita akan pakai yang bisa misalnya anak-anak telah bermain kelereng. Nah, since 2 hours ago misalnya, anak-anak bermain kelereng sejak 2 jam yang lalu dan nggak berhenti. Selesai kapan nggak jelas. Saya intinya bahwa anak-anak bermain kelereng sejak 2 jam yang lalu. Nah, maka negatifnya tidak ditambah not, have not. Terus interrogatifnya mulai kembali. Have the children played marble since 2 hours ago. Nah, terus membentuk pasifnya. Kelereng telah dimainkan anak-anak sejak 2 jam yang lalu. Maka tinggal pilih yang harus. Nah, have or has? Have. Oke, tinggal pilih terus have been played by them ya. Since 2 hours ago. Maka pola negatifnya akan ditambah not. Dan interrogatifnya tinggal dibalik. Dimulai dari since 2 hours ago. Next, multiple choice. Jadi sekarang choose the first answer ya. Active to passive sentence ya. Terus yang tadi have atau has ketiga. Kuncinya have atau has plus verb 3. Ya, they have been. Yakin? Dan itu ketiga. Oh, salah. Bisa reguler, bisa irregular. Have, has ketemu verb 3. D, benar. Tadi bisa diikuti kata since, for, already, yet, ever, atau never. Maka D. Oh iya. A, B. Sama ya. Yes. Has, oke, has, B, D ya. Oke, C.
A, B, C, D. Yang mana suara? Oke, Oke, ya. Has been. Oke. Oke, yang A. A, B, C, D. Has been. Oke, jelas? Oke, has been prepared. Itu present perfect ya. Nanti kita akan continuous kita saja. Nah, kayak gitu discussion present continuous. Kira-kira ada yang tahu bentuk continuous itu kegiatan yang dilakukan kapan kira-kira? Menunjukkan kapan? Continuous. Sedang. Nah, continuous sedang. Kalau present berarti saat ini. Nah, berarti kalau present continuous itu menunjukkan bahwa kegiatan, aktivitas atau peristiwa itu sedang dilakukan pada saat ini atau pada saat sekarang. Ketika si pembicara itu sedang berbicara, misal saya sedang berbicara, misal I am talking with my students. We are studying English. I am teaching English. Nah, jadi menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Ketika si pembicara berbicara. Nah, present tense menggunakan verb 1, past tense verb 2, future verb 1, perfect itu verb 3. Kira-kira kalau continuous itu verb berapa? Verb A. Nah, jadi untuk membentuk pola rumus kita tinggal menggunakan kata kerja bentuk E yang menunjukkan sedang. Nah, tetapi karena ini nilainya dengan present saat ini, maka to be yang digunakan adalah to be present. Maka to be-nya adalah SMA plus verb A. Siapa yang menggunakan is? He, she, it. Siapa yang menggunakan F? I. Siapa yang menggunakan A? Oke, you, we, dan they. Nah, fungsinya apa sih? Yang pertama menjelaskan kegiatan yang sedang terjadi sekarang. Nah, misal I am teaching English, we are studying English. Jadi sesuatu yang sedang kita lakukan. Atau yang kedua, bisa juga menceritakan aktivitas kejadian yang masih berprogres, yang sedang disiapkan untuk yang akan datang. Bisa, she is studying for her exams. Nah, dia sedang belajar untuk ujiannya, jadi sedang dilakukan dan persiapan untuk peristiwa selanjutnya. Terus bisa juga ketika ingin membuat rencana, ya kita mau rencana, kita mau buat planning misal, ya bisa juga. Misal we are meeting at 3 PM tomorrow. Nah, kita akan mestinya kita sedang meeting besok jam 3 besok. Bisa juga, tapi ini jarang digunakan ya untuk menunjukkan kayak planning ini jarang digunakan. Yang keempat, menunjukkan situasi yang itu baru sekarang. Nah, misal dia staying with his parents after defense in the apartment. Dia sedang tinggal dengan keluarganya sampai dia menemukan apartemen baru. Nah, jadi ibarat kata sesuatu yang memang masih sementara dan mungkin nanti masih akan melakukan aktivitas yang lain. Terus yang kedua itu menunjukkan sesuatu yang mungkin bisa berubah-ubah. Nah, misal ya, price are increasing every month. Misal ya, harga itu sedang
sudah naik setiap bulan. Nah, jadi misal dalam Februari itu sudah mulai naiknya setiap bulan. Jadi menunjukkan sesuatu yang berubah-ubah. Misal cuaca yang selalu berubah-ubah, misal harga atau aktivitas ya, atau peristiwa yang sekiranya itu mungkin lagi happening dan mungkin terjadi perubahan. Nah, penanda waktunya apa? Present continuous itu biasanya kaitannya dengan sekarang, saat ini, nanti malam, nanti sore, pagi ini, pagi apa ya, sore ini, malam ini, segera. Nah, biasanya menuju ke waktu-waktu yang lebih dekat dengan sekarang ya. Jadi nggak ada besok itu enggak, tapi lebih ke saat ini, misalnya misal pagi, siang, sore atau sekarang ini. Terus oke, sekarang fill in the blank by using is and or are. Ayat 2 is 3 4 5 6 7 8 9 is 10. Oke, next. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin membentuk pola pasif ya dan aktif? Oke, ketika kita ingin membentuk pola aktif, kita tinggal gunakan to be SMA plus kode ya. Nah, to be harus sesuaikan dengan subjek. IUD menggunakan apa, dia juga menggunakan apa, dia harus relate. Nah, untuk penggunaan rumusnya, polanya itu tinggal subjek to be SMA plus kode ya. Negatifnya tinggal ditambah not, subjek to be SMA plus not plus kode. Interrogatifnya to be SMA plus subjek plus kode. Nah, misal I am reading book now, aku sedang membaca buku sekarang. Aku tidak sedang membaca buku sekarang, maka tidak ditambah not. I'm not reading book now. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Am I reading book now? Apakah aku sedang membaca buku sekarang? Jadi menunjukkan itu dalam sesuatu yang sedang dilakukan gitu ya. Terus untuk membentuk pasif ya, untuk membentuk pasif, tenses yang ada pola continuous itu biasanya menggunakan being biasanya. Jadi untuk membentuk pasif di dalam present continuous atau segala tenses yang ada continuousnya itu menggunakan being. Being itu tidak dipisah ya, terus to be terus enggak. Being itu biasa jadi satu. Tulisannya memang being. Misal subjek plus to be SMA plus being plus verb 3. Nah, jadi untuk membentuk pasifnya itu to be SMA plus being plus verb 3. I am writing a novel. Maka novel sedang ditulis olehku, maka a novel. Nah, nanti tinggal diikuti a novel karena dia it, maka diikuti is. Maka a novel is plus being written by me. Negatifnya novel is not being written by me. Interrogatifnya pola tidak dirubah, is a novel being written by me. You are borrowing the books ya. The books, buku karena dia jamak maka dia gunakan a. Maka the books are being terdiri dari kata borrowing, borrow, maka borrow pakai id. By siapa? By you. Negatifnya pola tidak ditambah not ya. The books are not. Terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik saja. Bisa is teaching English now misalnya. Akan negatifnya tinggal ditambah nambah is not. Terus interrogatifnya tinggal dibalik is inspirasi English now. Terus pasifnya bahasa Inggris sedang diajarkan oleh Histira, maka ya tinggal Inggris. Akan dibaca juga
maka kuliah mata pelajaran MKS. Terus diikuti di konkret dari kata teach itu apa? Teach. Konkret dari kata teach itu apa? Tahu. Baik, benar. Maka ibaratnya tidak tambah ya. Terus itu gantinya pola tinggal dibalik saja. Tinggal seperti ini ya. Bukan dalam satu present continuous ya, kita bukan continuous. Sekilas saja. Nah, kalau tadi present continuous itu menunjukkan kegiatan aktivitas yang sedang dilakukan sekarang ya. Nah, kira-kira kalau simple past continuous kira-kira sedang dilakukan di waktu yang kapan? Lampau. Nah, present continuous sedang dilakukan di waktu saat ini sekarang ya. Nah, kalau past continuous, nah dilakukan di waktu yang lampau berarti sedang dilakukan tetapi di waktu yang memang lampau. Nah, apakah relate dengan saat ini? Ya tidak ada relate-nya ya. Tidak ada kaitannya dengan saat ini. Kalau tadi present continuous itu menggunakan pola to be SMA plus VT, maka kalau simple past continuous menggunakan pola plus were plus VT. Kira-kira subjek siapa yang menggunakan bus? Masuk ke masjid. Iya. Kalau were B. Bus tadi tambahan satu A ya, jadi bus itu A, C, B, dan D. Kalau were itu U, B, dan D. Secara fungsinya ya tadi menjelaskan aktivitas yang sedang dilakukan tetapi waktu yang lampau. Waktu yang lampaunya itu waktu yang kapan? Waktunya seperti kayak simple past tense. Mungkin bisa kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, beberapa jam yang lalu, beberapa minggu yang lalu, atau sesuatu yang mungkin belum jelas dalam kemarin, atau kemarin bisa berapa menit yang lalu itu kan tidak jelas ya, beberapanya tidak jelas, atau sesuatu yang pasti sejam yang lalu, 2 jam yang lalu, 3 minggu yang lalu itu jelas. Jadi waktunya waktu yang memang lampau. Nah, kira-kira fill in the blank by using bus or were. Bus 2, bus 3, ber 5, bus 6, bus 7, bus 11. Nah, jadi menunjukkan sesuatu yang memang sudah berlalu ya, sedang dilakukan tapi sesuatu yang memang sudah berlalu. Misal kayak begini. Nah, misal seperti ini, I was reading book yesterday. Aku sedang baca buku kemarin. Apakah sekarang masih baca? Sudah. Misal ada yang tanya, what did you do? Misal kemarin malam aku lagi ngapain? Misal kemarin malam lagi baca buku. Apakah sekarang masih baca? Ya enggak lah, bacanya tuh kemarin. Kemarin tak telepon lagi apa? Kemarin. Oh kemarin lagi nonton TV. Maka lagi nonton TV yang pada kemarin. Nggak ada relate-nya dengan saat ini. Jadi sedang dilakukan di waktu yang lampau. Nah, secara polanya itu sama kayak present continuous ya. Kalau present continuous tadi itu punya SMA plus VT, maka past continuous tinggal diganti terus atau secara pola sama ya.
hari ya. Terus itu batinnya berarti bahasa Inggris diajarkan oleh istilah dan Inggris karena belajar berbulan maka harus sebagai kalau ya dari istilah yes oke maka untuk bentuk publik hari tinggal ditambah jadi tinggal seperti ini saja. Oke, misal di sini ya. Oke, kira-kira saya kaitkan ke dunia saja. Ini kira-kira ada soal seperti ini. Kira-kira what is the answer A, B, C, D? Para pekerja sedang mengecat tembok. What was the Nah, pasifnya A, B, C, D. what Kuncinya di sini. Maka dia adalah present continuous. Kira-kira pasifnya nah, ini gabungan dengan tadi yang present continuous dan past continuous. Kira-kira the word was apa ini? The word itu present atau past continuous? Present. Kira-kira pasifnya present continuous itu yang mana? Maka ya ini nih ya, tembok-tembok sedang dicat oleh para pekerja. Nah, kira-kira pasifnya yang mana? Oke, yang D. Pasifnya yang D. Maka ketika pola positifnya dia itu bidang present, pasifnya juga pasti present. Kalau coba saya mainkan di sini, kalau di sini buat maka jawabannya A. Jadi hati-hati ini. Soal nanti kan ada kemungkinan ya. Jadi hati-hati. Nanti kalau kalian memilih, diperhatikan apakah itu present atau past continuous. Saya cuma ganti merubah ini. Nanti jawabannya bisa berbeda ya. Jadi kalau present continuous itu B-nya SMA, maka pasifnya juga pasti SMA. Kalau di situ adalah tubinya past tense atau verb, maka pasifnya itu juga pasti was atau verb. Kuncinya di situ. Oke, seperti itu ya. Nanti ini bisa kalian pelajari. Ini seperti ini. Oke, I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.